Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang sehat. Kita masuk ke materi hari ini. Saya ingin mengawalinya begini. Berbicara tentang sejarah, itu ternyata cakupannya luas, bahkan seringkali kita dibuat bingung. Dari kita mungkin sering mendengar peristiwa sejarah, tempat-tempat bersejarah, orang yang sedang menceritakan sejarah, itu kan luas. Dalam pertemuan hari ini, dari luasnya cakupan sejarah tadi, kita akan melihat batasannya, kita akan melihat ruang lingkup sejarah. Nah, makanya nanti ada yang akan kita pelajari hari ini adalah ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Ruang lingkup ini dimaksudkan untuk agar kita lebih mudah memahami dari luasnya cakupan sejarah tadi. Baik, pertama yang akan kita lihat adalah sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu, tentu sejarah sama seperti ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geografi, ilmu sosiologi, dan sebagainya. Nah, sebagai ilmu, sejarah adalah gambaran atau rekonstruksi sejarawan terhadap masa lalu manusia yang disusun mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan dianalisis secara kritis sehingga gambaran masa lalu itu bisa kita peroleh dan bisa kita pahami dengan mudah. Kata kunci sejarah sebagai ilmu sebetulnya terletak pada istilah dia memiliki kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama, sejarah sebagai ilmu adalah dia memiliki objek kajian. Objek kajian ini berkaitan dengan apa yang diteliti oleh sejarah, apa yang diteliti oleh ilmu sejarah, kan begitu. Jika kita bicara geografi misalkan, maka dia adalah ilmu yang mengkaji permukaan bumi dan segala gejala-gejalanya misalkan. Nah, maka kalau kita bicara sejarah, apa yang dikaji oleh sejarah? Yaitu pengalaman atau peristiwa manusia yang terjadi di masa lalu. Pengalaman atau peristiwa manusia yang terjadi di masa lalu, itu yang dikaji oleh sejarah. Kemudian, ciri yang kedua sejarah sebagai ilmu adalah empiris. Dia yang berasal dari kata empiria, yang artinya itu didasarkan pada pengalaman manusia yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sekali lagi, yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi, tidak hanya sebatas karangan dan omong kosong belaka, tapi didasarkan pada pengalaman yang benar terjadi. Masalahnya adalah, dari mana para sejarawan itu bisa tahu pengalaman, bisa tahu peristiwa yang terjadi di masa lalu, kan begitu. Nah, tentu masa lalu itu juga meninggalkan sesuatu yang bisa kita lihat sekarang. Nah, peninggalan masa lalu itu yang kemudian kita sebut sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah itu ada yang sifatnya dokumen tertulis seperti prasasti, catatan kuno, notulensi rapat, dan lain sebagainya. Serta ada juga dokumen tidak tertulis, dia peninggalan masa lalu yang berupa fosil dan lain sebagainya. Nah, tentu dari peninggalan masa lalu itu, sejarawan bisa melihat dan menganalisis apa yang sebetulnya terjadi ketika masa lalu. Nah, tentu para sejarawan pun tidak kemudian sekonyong-konyong melihat dan menganalisisnya sendiri. Nah, para sejarawan pun perlu yang namanya itu ilmu bantu sejarah. Nah, misalkan begini, untuk melihat catatan-catatan kuno, transkrip atau manuskrip kuno misalkan, para sejarawan perlu ilmu bantu, namanya filologi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi sekali lagi yang jelas,
Empiris itu didasarkan pada pengalaman yang benar-benar terjadi. Dari mana kita bisa tahu pengalamannya? Dari peninggalan masa lalu, baik yang berupa tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian, yang ketiga, ciri sejarah sebagai ilmu adalah dia memiliki metode. Metode itu berkaitan dengan langkah-langkah, berkaitan dengan cara, berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, kan begitu. Nah, langkah-langkah penelitian dalam sejarah itu punya 4 tahap. Pertama heuristik, kedua kritik, ketiga interpretasi, keempat historiografi. Ciri yang ketiga. Kemudian, ciri yang keempat, sejarah sebagai ilmu adalah generalisasi. Generalisasi itu generalisasi itu berkaitan dengan simpulan yang masih bersifat umum terhadap satu peristiwa ataupun informasi kejadian di masa lalu, tapi tentu ingat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, kan begitu ya. Berikutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Nah, untuk lebih memahami sejarah sebagai peristiwa, sengaja di tayangan itu ada rekaman video yang menggambarkan situasi dan kondisi proklamasi pada tahun 45 ya, 17 Agustus 45. Nah, sejarah sebagai peristiwa itu merupakan satu fakta, satu kenyataan yang hadir dari masa lalu. Sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi di masa lalu. Singkatnya, sejarah sebagai peristiwa, ya tok peristiwa sejarah itu. Kalau di tayangan video tadi misalkan ada peristiwa proklamasi 17 Agustus 45. Nah, maka sejarah sebagai peristiwa ya berarti peristiwa proklamasi 17 Agustus 45 tok itu. Hanya perlu diingat bahwa segala kenyataan dari masa lalu ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu itu kemudian tidak semuanya menjadi sejarah. Nah, sebab peristiwa sejarah itu mesti memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah objektif. Nah, maksud objektif ini adalah dia didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa pernah ada satu peristiwa bersejarah. Sekali lagi, objektif itu berkaitan dengan dia didasarkan pada bukti. Nah, dari bukti itu mendukung ternyata pernah ada loh satu peristiwa bersejarah. Nah, jika kita berbicara peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 45 misalkan, dia didukung oleh banyak bukti. Buktinya apa? Misalkan dari rekaman video tadi atau naskah teks proklamasinya. Nah, itu kan bukti yang menunjukkan bahwa proklamasi itu pernah ada loh di Indonesia, kan begitu. Nah, kemudian syarat yang kedua, peristiwa bersejarah adalah penting. Nah, penting ini berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Nah, jadi peristiwa di masa lalu yang kemudian kita sebut sebagai sejarah, dia mesti memiliki arti penting dan momentum bagi kehidupan orang banyak. Sekali lagi, bagi kehidupan orang banyak. Bahwa sampean punya masa lalu, ya sejarah buat sampean doang, kan begitu. Tapi tidak untuk orang lain, nah maka itu tidak dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah. Baik, untuk lingkup atau batasan yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Nah, sebagai kisah, sejarah adalah kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun, direka, atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, ketika satu peristiwa sejarah disampaikan,
baik itu oleh para sejarawan, ataupun guru, ataupun orang tua, ataupun kakek kepada kita, nah maka itu sejarah sebagai kisah. Ketika dia diceritakan kembali, ketika dia disampaikan kembali, nah maka itu disebut sebagai sejarah sebagai kisah. Hanya perlu diingat, kisah ataupun cerita sejarah ini kemudian dia tidak seperti dongeng ataupun hanya mengandalkan imajinasi semata, melainkan dia satu cerita yang dibangun berdasarkan penafsiran para sejarawan terhadap bukti-bukti sejarah yang dilakukan dalam serangkaian penelitian-penelitian sejarah. Jadi dia tidak sebatas omong kosong belaka, melainkan didasarkan pada bukti, didasarkan pada penafsiran terhadap bukti yang ditemukan melalui serangkaian penelitian-penelitian sejarah. Nah, hanya menariknya di ilmu sejarah itu, tafsiran terhadap bukti, penafsiran para sejarawan terhadap bukti sejarah itu bisa berbeda-beda. Misalkan, ini ada gambar tangan. Saya nggak tahu nih, pokoknya ada gambar nih. Nah, gambarnya satu, tapi orang mengatakannya bisa berbeda-beda. Mungkin saya bilang itu stop. Mungkin Anda bilang itu angka 5. Mungkin Anda juga bilang itu berhenti. Nah, tafsiran para sejarawan itu berbeda-beda seperti itu. Buktinya satu, bukti sejarahnya ditemukannya satu, tapi tafsirannya bisa berbeda-beda. Nah, dalam sejarah itu uniknya demikian. Nah, maka apa yang dapat kita ambil dari perbedaan itu adalah, apa yang dapat kita ambil manfaat dari perbedaan tafsiran sejarawan adalah, kita tidak boleh menghakimi itu benar itu salah. Dalam sejarah itu tidak ada istilah itu benar itu salah. Sebab semuanya didasarkan pada bukti yang ditemukan, nah maka tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita melihatnya, sehingga pengetahuan kita tentang sejarah bisa lebih utuh, kan begitu. Baik, sekarang kita masuk di sejarah sebagai seni. Nah, masih ingat kan sejarah sebagai kisah? Yaitu ketika peristiwa sejarah itu disampaikan, ya, dikisahkan. Nah, maka kalau kita berbicara sejarah sebagai seni, itu berkaitan dengan bagaimana agar ketika peristiwa sejarah itu disampaikan, dikisahkan, diceritakan, itu menarik. Nah, perlu diingat, penyampaian kisah ataupun penyampaian cerita bersejarah itu tidak selalu lewat lisan, tapi juga bisa melalui medium tulisan, medium seni, teater, dan lain sebagainya. Yang jelas ketika itu disampaikan, maka itu sejarah sebagai kisah. Nah, sebagai seni tadi berkaitan dengan bagaimana caranya agar ketika peristiwa itu disampaikan, peristiwa sejarah itu disampaikan, itu menarik banyak orang, banyak pengunjung untuk melihat dan menyaksikannya, untuk melihat, untuk mendengarkan dan menyaksikannya, kan begitu. Gimana caranya buat orang tuh tertarik sama apa yang disampaikan oleh kita, peristiwa yang disampaikan oleh kita, kan begitu. Baik, agar penyampaian cerita bersejarah kita menjadi lebih menarik, istilahnya menjadi lebih nyeni, nah maka perlu memperhatikan beberapa hal seperti intuisi imajinasi, melibatkan emosi dan gaya bahasa. Imajinasi, membayangkan, terbayang. Waktu saya kuliah, itu saya kita punya dosen, bahkan itu menjadi guru saya, itu panutan saya. Itu beliau kalau sedang menjelaskan
satu peristiwa sejarah ataupun tokoh sejarah itu membuat kami yang duduk di kelasnya itu bisa membayangkan. Jadi beliau tuh bisa membawa imajinasi kita pergi ke masa itu. Misalkan ketika beliau sedang menjelaskan Pak Gatot Subroto, pahlawan itu ya, itu beliau pakai pakaian khas Pak Gatot, kemudian gelagatnya juga khas Pak Gatot. Gelagat Pak Gatot Subroto itu kan dia kalau kita kan misalkan manggil monyet ke sesama kawan tuh kan sebagai sindiran ya, tapi kalau Pak Gatot Subroto, kalau kita dipanggil monyet misalkan, nah itu menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa dekat, rasa apa ya, rasa sayang, rasa kedekatan kan begitu. Itu beliau kalau sedang menjelaskan tuh jadi imajinasi kita terbawa, imajinasi kita liar, terbawa ke masanya. Nah itu cara agar penyampaian cerita bersejarah itu lebih indah, lebih nyeni. Nah maka diperlukanlah imajinasi itu. Kemudian melibatkan emosi. Ini memang yang paling sulit sebab kita mesti membawa emosi peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk kemudian kita bawa ke masa sekarang tuh memang agak sulit. Misalkan begini, kita sedang menyampaikan cerita ataupun peristiwa bersejarah mengenai gerakan 30 September ya. Itu kan pembantaian ya. Bukan pembantaian sih, jadi salah satu tragedi kemanusiaan yang melibatkan juga pembantaian, pembunuhan dan segala macam. Ketika sedang menyampaikan itu kan emosi yang dilibatkan kan mesti rasa sedih, rasa haru, kan begitu ya. Indah nggak sih ketika penyampaian gerakan 30 September itu kemudian emosi yang dilibatkan tuh justru rasa senang, rasa bahagia, kan nggak masuk begitu. Jadi melibatkan emosi itu kita mesti lihat dulu emosi ketika zaman dulu, peristiwa yang dimaksud itu emosinya seperti apa, sehingga ketika penyampaian pun paling tidak kita bisa membawa emosi itu begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu berkaitan dengan bagaimana caranya agar tulisan kita, tulisan sejarah misalkan, tulisan dalam bukunya itu mudah dipahami bagi banyak orang. Jadi berkaitan dengan bagaimana caranya agar tulisan kita itu mudah dipahami oleh banyak orang. Entah itu karena kosakatanya yang baik dan benar misalkan, atau ejaannya yang betul misalkan, atau mungkin bahasanya lebih disederhanakan sehingga orang juga memahaminya lebih mudah dan sebagainya. Tapi yang jelas gaya bahasa itu berkaitan dengan bagaimana caranya agar tulisan sejarah itu mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh banyak orang. Alhamdulillah, penyampaian untuk materi ini secara garis besar saya kira cukup demikian. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita buka diskusi di classroom ya, seperti biasa. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam hal visualisasi, audio dan sebagainya. Mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.